Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ketua kelas atau wakil ketua kelas silakan berdoa, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, saya absen dulu untuk kelas PKJ 2. Ahmad Bayu Pramana, Adi Setia Wijaksono, Syahrani, Wahyu Aditya, Wilda Lutfi Aziza, Windy Wulandari. Baik, kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kalian presentasi sesuai kelompoknya. Kemarin sudah saya bentuk sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada yang suka mungkin menggunakan PowerPoint, kemudian ada yang suka mungkin hanya Microsoft Word, kemudian ada yang menggunakan Canva yang modelnya poster digital. Nah, nanti pembelajaran matematika yang saya ajarkan presentasi dengan Microsoft Office atau mungkin Canva. Baik, kita perhatikan ke depan. Saya flashback kembali. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, materi itu seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi di dalamnya ini ada sebuah bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurung yang bisa tanda kurung biasa, ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contohnya. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Ya, nah, 2, 1, 0, 4, 3, 27 ini elemen matriks yang ini. Oke. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya perhatikan matriks ini, yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal yang datang. 2, 1, 0 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya? Baris itu yang horizontal atau yang datar, dan kolom itu yang tegak atau yang vertikal. Contoh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, yang datar, posisinya ada 2 baris. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti kondom matriksnya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A, 2, 3. Sekali lagi, hati-hati jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya beda lagi. Untuk matriksnya beda lagi. Jadi posisinya itu harus baris dulu, banyak baris dulu, lalu kali baris. Oke, tadi sudah dijelaskan yang kemarin kan ada ordo matriks ya, ordo matriks ya. Tadi sudah dijelaskan minggu yang lalu. Kemudian ada elemen matriks ya. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama itu nanti ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, nanti saya sudah bentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya, minatnya ya. Nah, setiap kelompok nanti memprestasikan hasil kerjaannya. Nanti kita jelaskan dengan video juga penjumlahan pengurangan matriks, kemudian inverse matriks, kemudian satunya perkalian matriks. Nah, sebelum masuk ke ketiga ini, breaking dulu biar kalian menghangatkan suasana biar tidak tegang ya. Kalau saya bilang
mengucapkan pagi, kalian tepuk 1 ya. Terus kemudian kalau saya bilang mengucapkan siang, tepuk 2. Kemudian kalau saya mengucapkan sore berarti tepuk 3 ya. Kalau saya mengucapkan malam itu waktunya tidur, kalian bilang ya. Nah, jadi seperti itu ya. Paham? Fokus ya, fokus. Biar tidak tegang ya. Pagi. Nah, lagi pagi. Sore 3 kali ya, sore 3 kali. Fokus, fokus. Siang. Malam. Ada yang tepuk. Fokus lagi, fokus lagi. Siap, fokus, fokus. Malam. Lagi, ya, lagi. Fokus, fokus dulu. Malam. Siang. Pagi. Malam. Nah, sekarang fokus ya. Baik, kita lanjutkan ke penjumlahan, pengurangan matriks, inverse matriks, perkalian matriks. Saya putarkan videonya. Oke, kita masih membahas matriks. Pada video ini kita akan belajar beberapa operasi matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Nah, cara menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, caranya cukup sederhana. Kita tinggal menjumlahkan elemen atau entry yang seletak, yang posisinya sama. Biar lebih jelas, kita coba jumlahkan dua buah matriks berikut ini. Matriks ini ordernya 3 kali 2 ya, 3 baris 2 kolom, 1 4, 3 negatif 1, dan 3 0. Kita jumlahkan dengan matriks ini. Nah, dua buah matriks atau lebih itu bisa kita jumlahkan, syaratnya ordernya harus sama. Jadi nggak bisa kita jumlahkan kalau kedua matriks ini ordernya beda. Oke, karena kita akan menjumlahkan yang entry-nya, yang elemennya posisinya sama. Nah, kita coba jumlahkan matriks ini. Cara menjumlahkannya sederhana, teman-teman lihat yang letaknya sama, yang seletak. Oke, misalkan yang ini 1 ini kan ada di baris pertama kolom pertama. Kita jumlahkan dengan yang baris pertama kolom pertama lagi. 1 kita tambahkan dengan negatif 5, maka jawabannya negatif 4. Kita simpan di sini. Ya, 4 kita jumlahkan dengan 2. Pokoknya yang posisinya sama. 4 kita jumlahkan dengan 2, 6. 3 kita jumlahkan dengan 3 lagi, 6. Kemudian negatif 1 kita jumlahkan dengan 0, negatif 1. 3 ini kita jumlahkan dengan negatif 2, positif 1, dan 0 ditambahkan dengan 1, hasilnya 1. Nah, seperti ini cara menjumlahkan dua buah matriks. Sederhana ya, kita tinggal menjumlahkan yang posisinya sama. Ingat, matriks itu bisa kita jumlahkan kalau ordernya sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya. Kesimpulannya, untuk penjumlahan matriks dan pengurangan matriks bisa dikerjakan jika ordonya sama ya. Ini matriks ini dengan ini ordonya kan sama. Ini kalau matriks ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Terus kolomnya ada 1, 2. Nah, berarti matriks ini adalah barisnya ordonya 3 kali 2. Ini juga 3 kali 2. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Ordernya harus sama. Kalau ordernya tidak sama, tidak bisa dikerjakan ya. Diingat-ingat. Oke, kita kurangi aja yang posisinya sama. Berarti 1 kita kurangi dengan negatif 5. 1 dikurangi negatif 5 itu berapa? 6 ya. 4 kita kurangi dengan 2. Kemudian 3 kita kurangi dengan 3. 0, negatif 1 dikurangi 0. Negatif 1, kemudian 3 dikurangi negatif 2 berapa? 5, 0 kita kurangi dengan 1, negatif 1. Nah, ini hasil pengurangannya. Simpel ya, kita kurangi yang elemen yang posisinya sama, yang seletak. Oke, sekarang kita bahas operasi berikutnya, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, operasi ini tidak sesederhana 3 operasi sebelumnya. Misal diketahui matriks A ordonya M kali N dan matriks B ordonya N kali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Oke, nah ini tinggal kita selesaikan. Negatif 1 tambah 6, 5.
2 tambah 4, 6, 1 tambah 8, 9, negatif 3 tambah 12 itu 9, 6 tambah 8, 14, 3 tambah 16, 19, negatif 1 tambah 0, negatif 1, 2 tambah 0, 2, 1 tambah 0, 1, dan ini adalah hasil perkaliannya. Oke? Baik, sekarang untuk perwakilan kelompok mengambil LK siswa ini kalian kerjakan, kemudian kalian melakukan menggunakan tambah kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 silakan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfianto sebagai moderator, dan juga ada teman saya Buang Ahmadi sebagai narasumber, Haniyah Umi Masitoh dan juga Windy Wulandari sebagai panelis, dan juga Ahmad Bayu Pramana sebagai operator. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang pengurangan matriks yang kami kemas dalam Canva poster digital. Berikut yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Buang Ahmadi. Saya Buang Ahmadi sebagai narasumber akan menjelaskan tentang pengurangan matriks yang sudah kelompok kami kerjakan. Sebenarnya pengurangan matriks itu cukup mudah. Syarat untuk pengurangan matriks agar bisa dihitung adalah ordonya sama. Di sini kita sudah memiliki soal yang ordonya sama, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Untuk mengurangi matriks ini, kita hanya perlu mengurangi angka yang berada di dalam matriks A dengan angka yang berada di dalam matriks B dengan syarat posisinya sama. Di sini kita akan langsung saja mengerjakannya, yaitu misal 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0, 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2, min 1 dikurangi 1 hasilnya adalah min 2, 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 1, 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 2, dan 1 dikurangi 7 hasilnya adalah min 6. Sekian penjelasan dari saya untuk pengurangan matriks ini. Berikut penjelasan tentang pengurangan matriks yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Saya Syahraniki Amelia sebagai moderator, dan teman saya Raihan Maulana sebagai narasumber, dan Rohit sebagai narasumber, dan Adi sebagai penulis. Dan satu lagi Fajar sebagai operator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkalian matriks. Jadi saya akan menjelaskan perkalian matriks dengan soal 2, 4, min 1, 2, 2, 1, dan B 2, 6, 8, dan 2. Gimana sih cara jawabnya? Gini cara jawabnya.
Jadi rumusnya adalah baris pertama dikali dengan kolom pertama. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 8 sama dengan 32, dan 1 kali 2 sama dengan 1 kali 2 sama dengan min 2, 2 kali 8 sama dengan 16, dan 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 8 sama dengan 8, dan kemudian 2 kali 6 sama dengan 12, 4 kali 2 sama dengan 8, min 1 kali 6 sama dengan min 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 6 sama dengan 12, dan 1 kali 2 sama dengan 2. Dan jawabannya adalah 36, 20, 14, dan min 2, 12 dan 14. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak saya tanya. Itu kan perkalian matriks ya. Perkalian matriks ada, pembagian matriks tidak. Kalau perkalian Tidak ada. tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, semoga nanti kalian bisa menemukan pembagian matriks ya. Amin. Oke, diambil. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kelompok kami beranggotakan saya Ahmad Imam Safitra sebagai moderator dan Siti. Diketahui matriks A sama dengan 3, 5, min 1, min 2. Tentukanlah A min 1. Jawaban A 3, 5, min 1, min 2 sama dengan A min 1 sama dengan 1 per A dikali D dikurangi B dikali C dikali D min B min C A. A min 1 sama dengan 1 per 3 dikali min 2 dikurangi 5 dikali min 1 dikali min 2 min 5 min 1 3 sama dengan 1 per min 6 dikurangi min 5 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan 1 per min 6 ditambah 5 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan 1 per min 1 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan min 1 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan min 2 per min 1 min 5 per min 1 1 per min 1 3 per min 1 dan disederhanakan menjadi 2 5 min 1 min 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Rita Asmara Dewi Yulfani sebagai moderator, Aprilia Safitri dan Inka Zaidatul Rosida sebagai narasumber, Muhammad Indra Pratama sebagai penulis, dan Muhammad Faisal Fauzi dan Rifaliano Rasid Fajri sebagai operator.
Tujuan pembelajaran. 1. Membantu memecahkan masalah. 2. Membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 3. Membantu memahami dunia. Kata kunci, konsep yang digunakan dalam kriptografi, khususnya untuk ekspresi dan deskripsi. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara pengerjaan penjumlahan matriks. Jadi cara mengerjakan penjumlahan matriks adalah Sekian presentasi. Yang lain, kelompok lain ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, saya yang akan bertanya. Itu syarat penjumlahan matriks. Syarat penjumlahan matriks apa? baris pertama ditambah baris pertama, terus baris kedua ditambah baris kedua. Jadi gitu ya, kalau penjumlahan dan pengurangan matriks itu bisa dikerjakan harus punya syarat ordernya sama ya. Jadi antara matriks A dan matriks B nah ini kan ordernya sama ya, 2 kali 2 sama yang matriks aja kan barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kemudian matriks B juga barisnya ada 2, kolomnya 2. Jadi kalau ordernya sama berarti bisa dikerjakan. Tapi kalau ordernya berbeda saja, ini tidak bisa dikerjakan penjumlahan dan pengurangan matriks. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan dari kelompok 5. Nama saya Firman Ardiansyah. Jadi untuk mengerjakan perkalian matriks itu harus baris pertama dikalikan kolom pertama, 4 dikali 1. Selanjutnya yang ini dikali ini sama dengan ini, dan seterusnya sampai dengan ini. Hasilnya sama dengan yang 4 ini hasil dari 4 kali 1 ditambah 5 kali 3. Terus yang 2 ini 2 kali 1 8, 4 kali 2 ditambah 5 kali 4 20, 2 kali 1 2 ditambah 6 kali 3 18, 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 4 24. Jadi perkalian matriks, jadi hasil perkaliannya adalah 2, 28, 20, dan 28. Ada yang bertanya mungkin kelompok lain? Kalau tidak saya yang perkalian matriks kan cara mengerjakannya kan harus ada syaratnya ya. Syaratnya berapa? Harus berorder 2 kali 2. Berorder 2 kali 2. 2 kali 2. Ini sama. Apa tata? Coba nih, kalau yang ini kan ordernya berapa kali berapa ya? Ordernya 2 kali 2, Pak. 2 kali 2. Terus kemudian yang ini ordernya 2 kali 2 juga. 2 kali 2. Jadi kan yang
ini kan ordernya yang ini ya, itu kan 2 kali 2. ini juga 2 kali 2. Nah, perkalian matriks bisa dikerjakan kalau di sini, kalau sama di sini itu angkanya sama ya. Di sini 2, 2, di sini 3, 3. Kalau beda saja nanti tidak bisa dikerjakan, syaratnya tidak bisa dikerjakan ya. Nah, nanti kan jadinya kan sisanya, nah ini juga 2 kali 2. Oke, diakhiri, Mas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, kesimpulannya ada kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulannya. Tadi penjumlahan dan pengurangan matriks syaratnya harus apa? Matriks ordonya harus sama ya, ordonya harus sama. Nah, kemudian satunya yang perkalian matriks. Perkalian matriks syaratnya apa? Jika misalkan ada contoh ini, matriks A mempunyai ordo 2 kali 3 dengan nanti akan dikalikan dengan matriks B itu ordonya 4 kali 3. Ini bisa dikerjakan tidak? Ya, nomor 1. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Nah, karena di sini matriks A ini kan kolomnya 3. Nah, di matriks yang B ini barisnya itu 4. Nah, padahal syaratnya ini harus angkanya sama. Di sini 3, di sini 4. Berarti nanti ditulis saja tidak bisa dikerjakan. Nah, jika ada contoh kedua, ada matriks P 2 kali 4 atau 2 kali 3 saja, terus dikalikan matriks I itu 2 kali 3 kali 2. Nah, bisa ya. Nah, karena sama-sama di sini, nah sama-sama angkanya sama, jumlahnya sama, berarti ini bisa dikerjakan. Nah, saya dikerjakan. Oke ya, paham ya? Yang ini kesimpulannya silakan ditulis di buku kalian. 2 ini. Baik, sudah ya. Kita selesaikan sampai di sini saja. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas bab selanjutnya. Baik, untuk ketua kelas atau wakil ketua disiapkan untuk berdoa. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang dan lebih bersemangat ketika Bapak Guru mengajarkan pembelajaran diskusi kelompok. Kita dituntut untuk menghargai dan menghormati ketika pendapat atau jawaban kita tidak sesuai. Dari hal ini, saya lebih bersemangat dengan pembelajaran diferensiasi yang diterapkan oleh Bapak Wahid. Saya merasa lebih percaya diri setelah kegiatan diskusi kelompok kemarin. Biasanya saya takut untuk berbicara di depan banyak orang, tetapi saat itu saya diberi kesempatan untuk berbagi pendapat atau gagasan. Dan teman-teman saya bisa mendengarkan saya dan menghormati saya. Rasanya menyenangkan bisa didengarkan dan dihormati.
Sekarang saya lebih percaya diri dan berani untuk mengutarakan pendapat atau gagasan saya di kelas.